Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini saya mau membahas tentang pembelajaran berbasis edutainment skill dalam mata kuliah yang diampu oleh Ibu Septi di mata kuliah edutainment skill. Jadi apa itu edutainment skill? Apa itu edutainment skill? Dari yang saya kutip di artikel, menurut Hamruni dalam buku karya M. Fadilah, mengatakan bahwa edutainment terdiri atas dua kata, yaitu education dan entertainment. Education artinya pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Jadi secara bahasa, edutainment itu diartikan sebagai pendidikan yang menyenangkan. Kemudian, edutainment itu adalah sebuah proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran itu berlangsung menyenangkan. Dalam hal ini, pembelajaran yang menyenangkan biasanya dilakukan dengan humor, game atau permainan, bermain peran dengan role-playing, demonstrasi, dan lain sebagainya. Pembelajarannya juga dapat dilakukan dengan cara lain, asalkan siswa dapat menjalani proses pembelajaran dengan senang. Edutainment itu berusaha untuk mengajarkan atau memfasilitasi interaksi sosial kepada para siswa dengan memasukkan berbagai pelajaran dalam bentuk hiburan yang sudah akrab di telinga mereka, seperti acara televisi, permainan yang ada di komputer atau video game, film, musik, dan lain sebagainya. Di samping itu, edutainment merupakan pendidikan di alam bebas yang mampu menghibur sekaligus belajar tentang kehidupan binatang dan habitatnya. Kemudian yang kita bahas adalah prinsip belajar edutainment. Konsep edutainment adalah berupaya untuk menciptakan suatu pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Prinsip dasar edutainment bermula dari adanya asumsi bahwa pembelajaran yang selama ini berlangsung di sekolah itu sudah tidak mencerminkan lagi sebagai bentuk pendidikan, akan tetapi di sekolah itu lebih terkesan seperti menakutkan, mencemaskan, dan membuat anak tidak senang, serta merasa bosan dan menjenuhkan. Teori belajar berbasis edutainment. Di sini ada 3 teori belajar berbasis edutainment. Yang pertama ada teori kooperatif, yang kedua teori otak trium, dan yang ketiga kecerdasan majemuk. Teori kooperatif adalah model belajar berkelompok. Kemudian terdapat 4 unsur penting yaitu peserta didik, upaya belajar, dan tujuan yang dicapai. Cooperative learning adalah strategi belajar dalam kelompok untuk meningkatkan prestasi belajar dan kemampuan sosial. Kemudian, teori belajar edutainment yang kedua yaitu otak trium. Maksudnya di sini adalah konsep dari 3 otak di dalam satu kepala. Lah, untuk membuat bagian-bagian dari otak-otak ketiga bagian berfungsi, maka suasana pembelajaran harusnya dilaksanakan dengan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, teori belajar edutainment dari kecerdasan majemuk. Teori yang menjelaskan kemajemukan adalah kecerdasan yang mungkin sekali dimiliki oleh setiap siswa, meliputi kecerdasan verbal, linguistik, musikal, ritmis, logis, matematis, visual, spasial, jasmani, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Selanjutnya adalah teori dan bentuk terapan edutainment. Di sini ada 5. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada humanizing the classroom, yang kedua active learning, yang ketiga the accelerated learning, yang keempat quantum teaching, dan yang terakhir quantum learning. Yang pertama kita bahas humanizing the classroom. Humanizing artinya memanusiakan, sedangkan the classroom artinya adalah ruangan kelas. Jadi secara harfiah, humanizing the classroom merupakan bermakna memanusiakan ruang kelas. Humanizing the classroom adalah proses membimbing, mengembangkan, dan mengarahkan potensi dasar manusia baik jasmani maupun rohani, secara seimbang dengan menghormati nilai-nilai humanistis yang lain.
Nah, jadi di dalam aplikasinya, Humanizing the Classroom itu merupakan sebuah strategi pembelajaran yang diterapkan dengan pendekatan humanistik, contextual learning, dan edutainment, di mana peserta didik dapat belajar dari lingkungan atau realitas kehidupannya serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Indikatornya itu di sini ada 4. Yang pertama, memanusiakan manusia. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan keaktifan siswa. Dan yang terakhir, mengakui setiap usaha yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kita bahas yang kelebihannya dulu. Yang kelebihannya itu, peserta didik menjadi lebih giat dalam belajar. Kemudian, peserta didik yang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan merasa bertanggung jawab atas keberhasilannya. Kemudian, hasil belajar akan meningkatkan dalam suasana belajar yang diliputi oleh rasa saling mempercayai, saling membantu, dan bebas dari ketegangan yang berlebihan. Di samping kelebihan, Humanizing the Classroom juga ada kekurangan, yaitu peserta didiknya menjadi kurang mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Kemudian, peserta didik itu kurang mampu memahami perilaku mereka sendiri. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan sudah paling baik. Yang ketiga, lebih bersifat abstrak, hanya mempertimbangkan apakah dan bagaimana ide-ide berhubungan dengan pengalaman peserta didik, tetapi tidak berdasarkan bagaimana makna perilaku berasal. Yang kedua adalah active learning. Active learning itu pembelajaran aktif, yang berarti pembelajaran yang memerlukan keaktifan semua siswa dan guru secara fisik, mental, emosional, bahkan moral dan spiritual. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa untuk mengalami sendiri, berlatih, untuk berkegiatan sehingga baik dengan daya pikir, emosional, dan keterampilannya. Mereka belajar dan berlatih. Di sini dijelaskan karakteristik dari active learning. Yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi dan mengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Kemudian, siswa tidak hanya mendengarkan pelajaran secara pasif, tetapi juga mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi. Kemudian, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi. Siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Yang terakhir, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Yang ketiga, the accelerated learning. Accelerated learning itu adalah pendekatan belajar paling maju yang digunakan pada masa sekarang. Sifat dari accelerated learning itu terbuka dan luas, dan pembelajarannya tidak terlibat sepenuhnya. Accelerated learning itu cocok dengan semua gaya belajar dan memberi energi serta membuat belajar menyenangkan dan benar-benar sangat mementingkan hasil-hasil dan hasil. Yang keempat ada quantum learning. Quantum learning berakar dari upaya Georgi Lozanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai sugestologi atau sugestopedia. Istilah lain yang hampir dapat dipertukarkan dengan sugestologi adalah pemercepatan belajar atau accelerated learning. Pemercepatan belajar yang didefinisikan sebagai memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan dengan upaya yang normal dan dibarengi dengan kegembiraan. Langkah penerapannya yaitu kekuatan ambak atau motivasi, kemudian penataan lingkungan belajar, memupuk sikap juara, dan membebaskan gaya belajar. Yang terakhir ada quantum teaching. Quantum teaching itu adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Quantum teaching juga menyertakan segala kaitan interaksi dan pemberdayaan yang memaksimalkan momen belajar. Prinsipnya adalah segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengapalan sebelum pemberian nama, akui setiap usaha dari siswa, dan yang terakhir, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Terima kasih sudah belajar bersama saya pada materi entertainment skill. Hope you learn something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.